Jam 8 pagi sampai setengah 12 malam, gajiku cuma 2 juta 200 dolar. Dia dari jam 5 sore sampai jam 1 malam, satu setengah sepi-sepinya. Dia cuma nunggu pembelinya, ibaratnya nunggu orang ngasih duit. Ya kan? Kalau aku nyari duit, nyari duit kerja, dan kerja aku pakai otot loh Kak. Ya kan? Aku vakum, aku ngepel ya, semuanya lah. Capek itu, capek. Oh, di sana aku berpikir, oh ternyata cari uang itu perlu pakai otak. kita perlu pakai otak. Hitung-hitungan udah sehari 1,5 juta sepi-sepinya. Berarti karena aku orang dagang, basicnya kan aku bisa memperkirakan untung bersihnya. Untungnya. Ya, untung bersihnya itu. Berarti sebulan dia lebih banyak pada aku. Oke, nggak mau kalah sama dagang lalapan ya? Nggak mau kalah. Akhirnya tuh usahanya kakak nih dimulai dari mana kak? Aku pikir 5 tahun di Aussie itu yang membuat kakak punya bekal untuk buat usaha di Bali. Tapi ternyata udah habis jadi mobil. Ya, mobil itu kan bekal juga, tabungan juga. Oke, Ya kan? yes, setuju. Ya kan? Nah, habis itu, jadi setelah aku beli mobil itu, aku udah nggak ada mimpi lagi. Udah apa lagi ya? Maksudnya yang pingin aku beli itu mobil udah. Ninja sudah pernah coba, gitu-gitu aja. Mobil juga sudah pernah coba, yang ada isi sunroof itu gitu-gitu aja. Cuma senangnya cuma berapa bulan aja. Setiap pakai dibuka itu, habis itu nggak pernah pakai lagi. Ya kan? Oke. Nah, akhirnya baliklah aku kan setelah liburan kan. Nah, ini balik lagi liburan. Udah, aku biasa kerja biasa dengan penghasilan yang Ini tahun ke-6 berarti? aku kan libur tahun 2015. Ya itu tahun 2016, 2017, 2018 aku biasa-biasa aja. Maksudnya nggak ada Oh, berarti 5 tahun kemarin tambah lagi 3 tahun lagi nih? Nah, 5 tahun total. Oh, Dari total. 2013 sampai 2018. Oke. Gitu. Jadi ya, nah ini di tahun 2017 aku kan pulang lagi tuh. Mobilnya masih ada. Ya, jadi kemarin aku jualan pulsa tuh. Jadi karena aku 6 tahun jualan pulsa di daerah Kuta itu, di sebelahnya tuh ada itu loh, Bella, dagang lalapan itu. Lalapan sampai sekarang masih ada, masih eksis. Terus? Ya, masih eksis. Nah, karena sudah langganan lama kan, aku kan tanya-tanya, Cak, dapat jualan berapa setiap hari? Dia bilang dengan santainya, ya sepi-sepinya 2 juta gitu. 1,5 2 juta. Bukan sehari, dari jam 5 sore sampai jam 1 malam. Oke. Oh, kaget, sepi-sepinya 1,5 juta. Mau saingan? Kalau kami 3 juta sampai 5 juta. Dagang lalapan loh. Memang lalapannya enak banget. Sampai sekarang masih. Udah 15 tahunan buka, sampai sekarang masih. Kemarin aku kesana makan. Gitu. Habis itu berpikir, gila. Aku dari jam 8 malam sampai jam setengah 12 malam kerja. Dari jam 8 pagi sampai setengah 12 malam. Gajiku cuma 2 juta 200 dolar. Dia dari jam 5 sore sampai jam 1 malam, satu setengah sepi-sepinya. Dia cuma nunggu pembelinya. Ibaratnya nunggu orang ngasih duit. Ya kan? Kalau aku nyari duit, nyari duit kerja, dan kerja aku pakai otot loh Kak. Ya kan? Aku vakum, aku ngepel ya, semuanya lah. Capek itu, capek. Oh, di sana aku berpikir, oh ternyata cari uang itu perlu pakai otak. kita perlu pakai otak. Kita pakai otak lagi. Ya itu kan. Nah, dari sana mulailah berpikir. Wah, hitung-hitungan udah sehari 1,5 juta sepi-sepinya. Berarti karena aku orang dagang, basicnya kan aku bisa memperkirakan untung bersihnya. Untungnya. Ya, untung bersihnya itu. Berarti sebulan dia lebih banyak pada aku. Oke, nggak mau kalah sama dagang lalapan ya? Nggak mau kalah. Nah, akhirnya aku setelah balik ke Sydney lagi, ya aku biasa kerja seperti biasa kerja. Tapi sambil aku bekerja,
aku berpikir buka usaha apa ya, buka usaha apa ya. Aku nggak bisa kayak gini terus. Kalau aku kayak gini, padahal waktu itu aku sudah di posisi zona nyaman. Iya. Karena Iya. udah kecapai mimpinya. Sudah kecapai. Setelah itu aku sudah ya bisa dibilang full time job lah. Ya, nggak pusing mau tanggal merah, mau apa, aku tetap dibayar. Iya. Zona nyaman lah, aku sudah nyaman. Tapi aku merasa mulai nggak puas lagi. Kayak aku harus melakukan mau mencoba belajar buka usaha. Itu karena ya kalau usaha satu jalan, kita bisa buka yang lain kan. Nah itu kan di atas kertas itu. Iya. Seperti itu. Jadi ya mulai ngeset usaha apa ya, mulai cari usaha apa ya gitu. Tapi aku juga nggak mau usaha yang maksudnya begini, apa namanya, nggak panjang. bukan kayak aku tuh selalu mencoba itu dari hal yang kecil dulu. Nggak mau yang langsung kita buka usaha langsung biar kelihatan mewah, itu nggak mau. Selalu mulai kecil dulu. Nah habis itu udah akhirnya tahun 2018, setelah 1 tahun tuh ya, 2017-2018 berpikir usaha apa. Oke, aku memutuskan untuk berani keluar dari zona nyaman. Ya. Bukalah kedai kopi. Ya, bukalah kedai kopi. Aku tahun 2018 pulang di bulan yang sama. Jadi tahun 2013 datang di bulan Mei, aku pulangnya di bulan Mei juga tahun 2018. Aku pulang di sana. Ya aku sebelum itu aku pamit sama bos semuanya, aku farewell. Ya udah, aku buka usaha. Bukalah aku kedai kopi yang sampai sekarang masih ada di Jalan Kuta Lestari, di belakang Rumah Sakit Bali Mandara. Nah itu, jadi aku udah senang buka. Itulah mulanya usaha. Mulai usaha. Gimana akhirnya nah ini nih menarik nih, karena usahanya bukan hanya kedai kopi nih. Dari kedai kopi terus penginapan ya bisanya. Iya, penginapan terakhir. Tapi menurut lu kayak lumayan cukup terjal juga. Maksudnya kedai kopi terus ke penginapan ataupun villa gitu ya, itu kan cukup banyak ininya ya, budgetingnya ya Kak. Ya, betul. Gimana tuh Kak strugglingnya akhirnya bisa buka villa itu Kak? Ya, jadi gini, awalnya kan aku buka kedai kopi nih. Kedai kopi kan posisinya itu bisa dibilang strategis, ya. Jadi sebelum buka tuh aku tuh optimis. Masa sih nggak ada yang datang gitu. Kedai kopi kan image-nya itu kan merakyat lah ya. Ya bela ya, bukan yang mahal gitu kan. Sebelahnya TK. Sebelahnya lagi sekolah Jepang, SMA Jepang tuh kan. Habis itu sekitarnya pemukiman. Habis itu di belakang rumah sakit lagi. Masa nggak ada yang datang? Itu ide sederhananya gitu aja, masa nggak datang. Oke, pede. Oke, buka. Akhirnya pulang ya for good, balik. Habis itu butuh waktu 2 bulan 3 bulan untuk prepare. Habis itu buka. Benar. Rame. Nggak ada yang datang. Wah, keyakinan hanya keyakinan ya. Nggak ada yang datang. Wah, mulai gini kan, mulai bingung. Kayak cacing kepanasan tuh. Iya, kayak kok gak ada yang datang, apa yang salah? Gitu. Apalagi kena culture shock namanya. Setiap minggu biasa tak dapat transferan uang dari kerja. Sekarang malah ngeluarin duit karena bayar karyawan. Semuanya lah. Bayar hidup lagi kan. Ya habis itu, wah bingung juga nih. Akhirnya ya ternyata begitu, nggak ada yang instan. Butuh proses ya, butuh waktu, semuanya itu butuh waktu, butuh proses semua. Akhirnya di bulan kedua ramenya tuh bener-bener sampai parkirannya itu penuh banget. Kewalahan. Yang bikin rame itu ternyata bukan orang tua murid TK sebelah, bukan pegawai rumah sakit, tapi anak-anak SMA. Dia pakai jadiin base camp sampai sekarang. Nah itu yang bikin rame. Gitu. Ya kita jualannya nggak mahal. Paling mahal dari 5.000 sampai 20.000, tapi kuantitinya banyak. Yang datang tuh bisa 50 orang. Anak SMA kan belum aja temennya, dari sana hampir 1 tahun. Kan itu kan kedai kopi itu kan usaha kecil ya, Jadi dari sana belajar, wah. Untuk awalnya aku ikut di sana jaga, jadi kasir. Jadi kasir, gitu. Belajar juga di sana. Ya. Jadi apa yang diminta sama anak-anak SMA itu aku sediain. Om, jual rokok eceran dong, jual. Om, jual nasi jinggo dong, jual. Nah, akhirnya difulfill pokoknya semuanya ya.
akhirnya hasilnya lumayan gitu, lumayan, makanya wah nggak menyesal gitu. Oke. Wah, itu balik juga ya. Jadi disitulah akhirnya kayak ngumpulin modal ya kak ya. Ya ngumpulin modal ya, akhirnya jual mobil juga kan. Jual mobil juga. Dijual juga akhirnya Dijual juga guys. si putih. Ya mobilku akhirnya aku jual. Karena pada saat itu kan yang aku pikirkan kan adalah membuat income. Oke. Ya bukan lagi soal kamu bawa mobil apa, sepeda motormu ninja atau Iya, apa, iya. bukan itu lagi. Itu sudah lewat. Iya, Ya, masanya aku- udah habis Ya ya. aku bagaimana cara supaya membuat suatu income, itu aja otaknya aku. Oke, Ya. dan akhirnya disitulah memulai buka usaha lagi, Buka. upgrade usaha nih. Lagi. Di-upgrade lagi. Itu dia akhirnya Kak Gary ini punya villa ataupun tempat nginap nih buat teman-teman mungkin di Foreign People yang pengen nginap di sana, boleh nanti di calling ya. Woi, tak tunggu. Di callingnya ke Kak Gary bukan ke aku. Jangan kemana-mana dulu, kita bakal ngobrol lebih seru lagi di Bella Bella Talk Show. 2,000 years later. Akhirnya gara-gara kedai kopi itu menghasilkan sebuah villa ya kak ya. Nggak gitu juga. Jadi habis setelah kopinya jalan, artinya kan kalau usaha kedai kopinya sudah jalan kan sudah bisa ditinggal. Yes. Nah dan basicnya kan memang aku waktu di Aussie pun suka ngambil kerjaan lebih gitu. Iya, Ya. iya, Jadi iya. kan kalau otomatis berpikir buka apa lagi ya? Iya. Nah, gitu Udah kan. ada plan dan perencanaan itu ya kak. Iya, gimana biar bisa berputar aja gitu kan, karena kalau kita uangnya tabung kan ya kalau kita nggak puterin lama-lama habis juga. Iya. kan? Dan akhirnya bukalah si penginapan ataupun villa ini ya kak. Ya, itu aku buka di tahun 2019. Oke. Aku buka dengan modal coba-coba aja. Udah coba-coba. Coba aja. Jadi waktu buka itu ya teman-teman. Tapi itu ada uang hutang kah atau emang pure itu uang habis pribadi? Setelah setelah aku jual mobil itu terus Penghasilan dari kedai kan kedai. kan menghasilkan lah ya selama Iya. 1 tahun itu aku ambil utang juga di bank. Oke. Tapi mau nggak mau ya Mau masih nggak ada mau. kurangnya berarti ya? ya harus ada gitu. Harus ada biar ada triggernya juga. Iya, ya bayar kan? tiap bulan. Tiap bulan. Nah, gitu. Ya udah tahun 2019 aku mencoba buka usaha itu buat bangun villa itu. Teman-teman yang lain ngejek. Kan Kak Bella pernah ke sana kan? Iya. Tahu lah tempatnya kan? Tahu. Maksudnya view-nya nggak ada. Ya kan? View-nya nggak ada sawah, nggak ada pantai atau gimana. Teman-teman juga ngomong gitu, nggak akan jalan. Dia ngomong gitu teman-teman. Teman-teman. Ya, adalah beberapa kawan bilang nggak akan jalan. Sempat. Karena masuknya di bisa dibilang juga kayak di kota ya kak ya. Iya di kota dan kan masuk gang gitu Masuk kan. gang juga. Nah, tapi aku kan lihat ini memang sih nggak ada view tapi tempatnya ini tenang. Iya. Nah, tempatnya tenang kan. Akhirnya oke, nggak apa-apa. Aku coba aja lah. Coba aja bangun 2 kamar dulu kan. Iya. Ya kan? 2 kamar dulu. Terus aku bilang gini ke teman yang nyimpirin aku, kamu jangan pernah remehin teknologi ya. Teknologi. Dan akhirnya itu aku bangun sendiri ya, maksudnya aku yang ngawasin semuanya ya. Itu buka nggak sampai 2 minggu full book. Iya. Full booking dari online. Online. Ya, Oke. dari online. Apa nilai jual kira-kira villanya kakak sampai terus dapat full book? Menurut kakak pribadi, karena kan bisa dibilang mungkin juga kalau dibilang sama teman kakak di sana tidak ada view atau tidak menjual view. Ya. Selain tenang, mungkin apa lagi nih menurut kakak? Nah, kalau menurut aku pribadi, ya namanya kita jualan kan pasti ngomong bagus-bagus ya kan. Yes. Tapi aku tanya langsung kok ke tamu. Jadi tamuku pertama itu tuh orang Rusia. Dia student exchange, pertukaran pelajar Iya, gitu iya. ya di UNUR. Jadi itu tamuku pertama. Iya. Nah, jadi aku tanya, kamu kok suka tempatnya aku? Wah, tempatnya tenang. Terus internetnya kencang. Oke. Internetnya kencang dan maksudnya desainnya tuh cozy banget. Oke. Itu sih poin utama yang aku dapat. Nyaman dan enak lah ya di sana. Dan enak. Nah, akhirnya Dan mungkin juga tempatnya juga nggak terlalu jauh untuk kemana-mana karena masih di pusat kota gitu ya kak ya termasuk nggak jauh lah ke pantai, ke Renon gitu dan kan. lain kan masih deket lah. Ya masih putaran Sanur lah ya. Putaran Sanur. Ya Bella ya. Nah, ya akhirnya 1 tahun
itu jujur aja paling lama 10 hari lah kosong itu. Sisanya terus dapat bookingan. Nice. Oke, bagus ya berarti ya. Ya. Nah, akhirnya di 2019 menujulah di 2020. Surprise pandemi. Surprise pandemi gimana nih Kak? Hantamannya cukup Kak? Cukup. Terasa banget. Kerasa banget. Terasa banget. Terasa banget. Kira-kira berapa persen mungkin penurunan? Penurunannya bisa dibilang ya awal-awal pandemi itu kan bulan 3, bulan 4 tahun 2020 ya. Itu tuh 1 bulanan bagiku tuh masuk lama, 1 bulan kosong. 1 bulan kosong. Ya 1,5 bulan, 2 bulan tuh ya 1,5 bulan lah ya kosong. Itu kosong, benar-benar nggak ada tamu sama sekali. Nggak ada tamu sama sekali. Cuma kedai kopi itu kan konsepnya kedai kopi, barber ya, barbershop itu sama laundry itu kan usaha basicnya UKM. Jadi ya aku terbantu. Karena untuk nge-backup villa. Ya, karena dua ini masuk jalan. Dua ini tetap jalan. Masuk jalan. Jadi dua ini yang nge-backup satu ini. Nge-backup villa ini. Karena villa cukup maintain operasional gede. Ya, operasionalnya gede. Itu dan jangan lupa loh, Kabela, waktu itu kan yang belum saya perluas itu. Oh iya. Awalnya kan dua kamar. Sekarang kan 5 kamar. Kakak perluas itu gimana saat pandemi kah atau waktu saat pandemi? Mulai perluas itu tahun 2019 bulan 10. Wah, udah deket mau kena pandemi ya. Kena pandemi. Nah, itu jadinya kan sebelumnya nggak ada kolam renang, sekarang ada kolam renang kan. Kabela kan udah lihat itu. Terus sebelumnya 2 kamar, sekarang tambah lagi 3 jadi 5 kamar. Nah gitu. Dan beberapa bulan kemudian kena pandemi. Ya. Dan untuk syukurnya itulah ada usaha-usaha lain yang bantu nge-backup. Ya, setungkara syukurnya yang 2 ini yang nge-backup. Tapi apa sih mungkin kiat-kiat ataupun tips yang kakak bisa kasih nih buat different people yang mungkin mereka juga punya usaha penginapan atau akomodasi secara nggak langsung kan memang pariwisata kedampak banget ya untuk di Bali. Mungkin apa yang mungkin bisa kakak kasih tips? Dan nggak semua nih yang nonton punya usaha lebih dari 1 nih. Mungkin usahanya cuma villa aja atau penginapan doang nih. Gimana nih kakak, dari kakak pribadi? Mungkin marketnya kah diganti yang biasanya bule, mungkin sekarang lokal atau gimana kak? Nah untuk villa sendiri ya, Bella, untuk villa sendiri itu aku tuh sampai sekarang aku jadi buat program work from home itu. Jadi aku jadikan kos-kosan lah istilahnya. Jadi di awal aku sewakan per villa, sekarang per kamar. Kamar, dan ternyata itu yang buat bertahan. Sekarang biasanya langsung book semua. Langsung book semuanya kan. Kok ini per kamar boleh. Dan sampai sekarang tamuku ini itu ngambilnya per bulanan. Jadi satu kamar gitu ya kak ya? Iya. Dan ya selama itu ya kita harus lihat apa sih yang dibutuhkan tamu. Selain servis apa sih? Nah yang itu habis itu kayak wifi-nya kita upgrade. Fasilitas tetap. Ya biar tamu itu nyaman di rumah. Seperti mereka merasa rumah sendiri lah. Nah komunikasi seperti itu. Itu adalah beberapa cara yang kakak lakuin ya di tengah pandemi ini. Ya. Nah, masih mau ngobrol lagi nih sama Kak Gary karena banyak banget pertanyaan yang pengen kita tanyain. Tapi jangan kemana-mana dulu, di Different People tetap di Bela-Belain Talk Show. A few moments later. Lanjut nih sama kita berdua, dan bisa dibilang nih sesi terakhir kita ya kak ya. Kita udah ngobrol panjang kali lebar. Semoga Different People tuh bisa dapet yang baik-baik, tuh bisa dijadiin pelajaran nih buat mereka ya. Nah kak, tapi ya kak, ngomongin pandemi yang udah mau ulang tahun 2 tahun ini. Ya udah ulang tahun kedua. Tapi banyak banget kak kalau misalnya ngomongin yang kerja di hospitality atau akomodasi, itu banyak yang akhirnya menutup usaha-usahanya karena memang nggak sanggup, entah dia membayar karyawan dan lain-lain. Nah dari kakak sendiri kak, kan memang sih kakak dibantu dengan 2 usahanya kakak itu yang nge-backup. Tapi pernah nggak sih kak terlintas karena memang kayak aku pasti tutup dulu nih atau gimana? Pernah ada terlintas kayak gitu nggak sih kak? Kalau terlintas untuk nutup itu sampai sekarang nggak ada, karena cuma anti gini kayak
second plan-nya itu ada. Second plan. Ya, cuma terlintas untuk untuk itu enggak, karena gini, Bella, gimana pun juga sampai sekarang aku sama yang lain kan dapat makan dari sana, dari 3 usaha yang aku rintis ini, ya kan, usaha UKM yang aku rintis ini. Nah, otomatis masa sih baru pandemi kita langsung tutup, main tutup aja. Nah, jadi kalau aku tuh lebih pribadinya tuh lebih berusaha untuk bertahan. Oke, bertahan. Berusaha untuk bertahan dulu, apapun. Ya, contoh kemarin aku jadi super freelance, ngantar tamu domestik, kan dapatlah kita fee gitu kan. Ya itu uangnya itu untuk operasional usaha. Saat pandemi saat ini Kak jadi ini. Ya maksudnya beberapa bulan lalu dapat ada aja gitu. Terus apapun aku lakuin untuk bertahan. Berarti bukan hanya untuk mengandalkan aku udah punya usaha aku diam aja, enggak ya Kak? Enggak. Oh, kita harus terjun. Oh, kita terjun. Oke. Ya kayak aku pribadi setiap hari kan mobile lah, contohnya kayak Satpol PP aja. Dari Kesanur, Canggu, Denpasar gitu, ngecek lah. Ya, terus ngomong sama customer gimana. Ada kegiatan yang bisa dilakukan, yang menghasilkan dilakukan juga. Kalau memang di ujung cerita aku nggak bisa mempertahankan, ya terpaksa aku harus berhenti gitu. Tapi aku sih nggak mau berpikir untuk itu. Yang penting aku coba dulu untuk bertahan. Kalau memang di akhir cerita memang nggak bisa, ya udah rehat dulu lah. Bukan terus permanen, ya rehat dulu gitu. Karena memang aku ini adalah basicnya UKM, jadi mungkin lebih gampang sih bertahan ketimbang teman-teman yang usahanya besar gitu ya. Itu sih. Oke, yang penting bertahan aja dulu dan usaha apapun itu ya Kak. Apapun yang menghasilkan uang, ya selama positif ya kita lakuin aja untuk bertahan. Karena memang kita sebagai manusia punya insting untuk bertahan hidup ya Kak. Pasti. Setiap orang itu kan beda-beda backgroundnya, pengalamannya, jadi kita kan nggak boleh ngejudge kan. Iya benar. Mereka nggak salah kok untuk nutup usahanya karena pertimbangannya ini ya, kita nggak bisa ngejudge. Tapi kalau pribadi aku sih untuk memilih bertahan. Oke. Good. Terakhir deh Kak, mungkin ada yang mau disampaikan sama different people yang udah dari tadi nontonin kita. Mungkin untuk yang lagi bertahan seperti Kakak, apa mungkin tips yang mau disampaikan nih? Ya mungkin gini ya, untuk teman-teman sesama gini UKM ya atau usaha apalah itu, untuk saat ini selain bertahan kita memang harus irit. Harus hemat. Aduh, benar-benar hemat. Tuh denger Bel, denger. Kan nyindir aku ya. Nyindir aku juga. Coba dulu kita sama-sama nggak bisa ngirit loh. Iya, memang harus berusaha untuk ngirit. Terus yang ketiga, kita juga harus berani mencoba peluang apa yang teman tawarin, keluarga tawarin, saudara tawarin. Kalau dirasa bisa, coba aja. Iya. Entah gitu. Sukses atau enggak, ya belakangan aja itu. Coba aja dulu, kok dirasa bisa, dirasa masuk, enggak mengganggu aktivitas gini, udah coba aja, apapun itu. Yang penting bisa bertahan untuk saat ini. Tuh. Itu sih, jadi ya teman-teman juga mungkin bisa selain saya bilang tuh ya kayak hemat, habis itu mencari peluang. Ya, pokoknya apapun yang bisa menghasilkan uang selama positif, oke lah dilakuin aja dulu. Karena memang banyak juga, maksudnya nggak usah melihat dia siapa dan apa siapa ya Kak ya. Ya contohnya aku dapat bookingan tamu dari online kan, aku tanya sudah dijemput belum? Kalau nggak ada, aku jemput tapi dicas sekian. Nanti aku juga nyalain motor nih, aku juga nyalain mobil nih. Ada harga tamu gitu, harga spesial guest lah ya. Gitu, jadi tawar-tawarin aja. Entah diambil atau enggak, ya itu samakan. Ya, yang penting usaha aja. Yang penting usaha ya. Jadi karena juga banyak juga di tengah pandemi gini backgroundnya mereka mungkin sudah jadi kepala atau jadi bagus mungkin di jabatannya, terus sekarang akhirnya mencoba sesuatu yang mungkin sekiranya dia ngerasa wah kok aku ngulang lagi nih dari nol atau apa, nggak apa-apa ya, yang penting itu menghasilkan ya selama positif. Karena memang kalau kita gengsi, kita
ibaratnya gini, kalau gengsi ya kita pasti kalah. Iya. Kita pasti kalah, gengsi. Kalau aku dulu gengsi kerja cleaning service, nggak jalan mungkin nggak sampai sekarang. Oke, gitu. benar. Nah, lanjut Kak, mungkin tips buat yang mau memulai usaha nih Kak, apa nih Kak? Kalau tips untuk Yang baru-baru. membuka usaha ya aku juga masih belajar sih ya. Mungkin ada sedikit tips yang bisa aku kasih dari pengalamanku kemarin. Ya kalau buka usaha itu mulai dari hal yang kecil aja. Iya. Kita buka usaha artinya kan kita mengharapkan keuntungan. Iya. Kita mengeluarkan modal kan mengharapkan balik modal kan. Kita buka usaha tuh jangan karena gengsi, jangan karena kelihatan hebat, pengen diakui itu gimana. Kita buka usaha itu untuk mencari uang, jadi keuntungan. Ya, dan ingat kalau misalkan ya Bella, kita buka usaha yang kecil. Sekarang usaha kecil mau usaha besar kan akan menemukan satu hal. Apa tuh Kak? Masalah. Pasti. Iya benar, setuju. Nah, ya kan? Gimana cara kita memecahkan masalah itu ya Kak? Iya, kalau kita misalnya, kecuali ya kita punya pengalaman, mungkin dukungan orang tua, dananya kuat, ya nggak apa-apa, coba aja buat yang gede sekalian kan. Nah, tapi kalau kita, ya aku sebagai pemula ini, ya buka benar-benar belajar. Benar-benar belajar, karena kalau begitu ada masalah, kita tahu deh, oh ini cara handle-nya, gini. Jadinya begitu kita naik level, kita siap. Iya. Kita siap untuk beradaptasi gitu. Iya. Untuk menyelesaikan masalah itu ya Kak ya. Ya, untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi ya untuk tipsnya itu ya pertama pasti jangan ragu. Mulai aja dulu, jangan ragu. Yang selama hitung-hitungannya menurut kalian masuk, kalian bisa, kalian nggak memaksakan diri, udah coba aja, nggak usah pikirin omongan teman, omongan siapapun. Nggak, sama kayak pertama kali buat villa itu diomongin sama teman, nggak akan mungkin laku karena tempatnya nggak ada. Ternyata baru buka udah full book. Iya. Nah, ya kan. Kedua, ada lupa lagi nih. Apa nih Kak? Waktu ke Australia itu diomongin juga, nggak akan bisa. Kamu ke Australia nggak mungkin, kenapa? Bahasa Inggris nggak bisa. Iya. Nggak ada orang kerja dalam. nggak ada, ya nggak ada kenalan. Akhirnya apa? Bisa. Pulang bawa ninja, bawa mobil. Nah, bukan. Akhirnya apa? Yang nyindir sekarang ini anaknya di sana. Oh iya ya, masih kerja di sana. Iya. Mungkin dia sampai sekarang. Iya. Nanya, gimana? Aku pengen anakku berangkat sana. Yaudah, ya kan. Aku bantu bantu kasih jalan lah gitu. Jadi yang penting kamu jalan aja dulu di Foreign People ya. Jadi apapun yang kamu kerjakan jangan lihat hasil ya Kak ya, berproses aja dulu. Berproses aja dulu selama kamu yakin itu sesuai dengan hitungannya kamu, buka aja. Konsisten juga ya Kak. Konsisten juga. Terus yang kedua mungkin selalu memulai dari hal yang kecil. Nggak ada langsung besar itu nggak ada. Ya kan? Semua dari pasti kecil dulu. dari hal yang kecil. Itu yang ketiga ya itu kalau tahu deh kalau misalnya waktunya ngembangin ya ngembangin, kalau waktunya bertahan. Iya. Kalau waktunya stop ya mau nggak mau ya harus berhenti. Iya, kamu harus punya pilihan. Realita aja lah. Realitanya nggak usah muluk-muluk. Benar. Ya, nggak usah muluk-muluk. Setiap pilihan ada konsekuensinya ya Kak ya. Pasti ada resikonya, ada resikonya. Jadi kamu yang yakin ya udah lakukan itu. Jalanin aja dulu. Aduh, thank you banget Kak. Keren banget. Ya. Jangan lupa di Foreign People like, comment, and subscribe. Makasih Kakak.